إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Banyak orang sekarang ini nggak sabar dalam menuntut ilmu, gitu. Baik itu dalam membaca buku, dalam menghadiri majlis ilmu, gitu. Kalau cuma sekedar kita membahas satu tema, dua tema, selesai, nggak teruji kesabaran kita. Yang teruji itu gimana? Ketika kita membaca satu kitab atau membahas sebuah kitab, dari awal sampai akhir dia hadir umpamanya. Ini baru teruji kesabaran dia dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu butuh proses, gitu. Nggak sembarangan. Tidak sembarangan, nggak bisa cuma satu, dua kali dia hadir kemudian dia menjadi seorang yang alim. Nggak ada. Maka Imam Syafi'i mengatakan di antara syarat kita mendapatkan ilmu yaitu tulu zaman. Panjang waktunya, lama waktunya. Kita kajian 1 jam, 2 jam aja udah ngelihat jam lagi. Duduk udah nggak betah. Ya, udah ngelirik sana, ngelirik sini. Nengok sana, udah nggak fokus sama sekali. Padahal ngajinya seminggu sekali. Gitu. Kalau ulama tiap hari, Imam An-Nawawi rahimahullah 12 pelajaran dalam satu hari. Ya, setiap hari 12 pelajaran beliau pelajari. Makannya di malam hari. Bayangin, Imam Nawawi rahimahullah muda, memiliki karya yang begitu banyak dan besar dan dijadikan rujukan oleh kaum muslimin. Umur 40 tahun, 40 lebih, 43-an, 45, ikhtilaf para ulama. Ketika beliau wafatnya, meninggal dalam usia yang sangat muda. Gitu. 12 pelajaran satu hari. Kita seminggu 1 pelajaran atau 2 pelajaran. Gitu. Itu pun 1 jam atau 2 jam. Paling lama 3 jam. Itu aja udah gak betah, gak sabar kita. Bahas kitab. Ya Allah, nih kapan selesai kitab ini? Kalau kajian cuma bukan berarti kita meremehkan kajian tematik, gak apa-apa. Sekali, 2 kali gak masalah. Tapi kalau kita mau memiliki pondasi yang kuat, ya bahas kitab dong. Dari awal sampai akhir. Gitu. Bertahap kita nuntut ilmu itu bertahap. Ya, nggak bisa kita lompat. Nggak bisa. Bertahap, semuanya ada tahapannya. Kalau cuma kita 1 jam, 2 jam tema ini, nanti minggu depan tema ini lagi, kemudian minggu depan tema ini lagi. Nggak bakal pintar kita sama sekali. Dan kita nggak memiliki pondasi yang kuat. Gitu. Tapi kalau kita runut dari awal, kitab-kitab yang sederhana terlebih dahulu, kemudian berpindah kepada kitab yang lebih susah dengan bimbingan seorang guru, kuat dia. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita, ya Allah Bapak Azzaikumullah. Tidak dilakukan oleh talib zaman sekarang. Penuntut ilmu zaman sekarang, mentang-mentang udah bisa bahasa Arab, ya udah. Ya. Dia merasa dengan kebisaan dia bahasa Arab sudah bisa membaca seluruh kitab para ulama. Padahal nggak bisa. Nggak ada yang mengatakan, satupun ulama yang mengatakan bahwasanya Anda bisa bahasa Arab, Anda bisa membaca semua kitab ulama. Nggak ada. Karena ilmu itu memiliki tahapan-tahapan. Makanya para ulama mengatakan, ya ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang gede itu racun buat anak kecil. Nah, itu berlaku buat ilmu. Nggak bisa udah bisa bahasa Arab, kemudian saya mau beli, atau saya mau membaca Fathul Bari. Nggak bisa. Fathul Bari itu buku, siapa yang berhak membaca Fathul Bari? Adalah orang yang punya takhassus, mutakhassis. Dia punya pengetahuan tentang berbagai macam cabang ilmu. Baru dia bisa baca Fathul Bari. Dan ini bukan saya yang mengatakan. Ini para ulama yang mengatakan. Di antaranya Syekh Fatih Al-Mausili. Ketika ditanya tentang tahapan-tahapan apa yang mesti dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu nggak boleh. Fathul Bari itu nggak bisa dibaca. Awal-awal itu. Karena pembahasan dalam Fathul Bari itu masuk di situ. Usul fiqih, nahwu, sharaf, adab, balaghah. Semuanya. Kalau kita nggak paham, bengong kita. Gitu. Nah, ini baru bisa bahasa Arab. Disangka bahwasanya semua kitab para ulama sudah bisa dia lahap.
berjilid-jilid. Sehingga dia timbul kesombongan, kemudian tidak lagi mau hadir ke dalam majelis ilmu. Nggak bisa begitu. Gitu. Ada tuntutan-tuntutannya, sabar. Gitu. Satu kitab, baca, diulang lagi, difahami. Sudah faham, baru berpindah kepada kitab yang lain. Syekh Saleh Al-Syekh, hafizahullah. Beliau punya satu kitab namanya At-Tariq ila Nubughil Ilmi. Di situ beliau cantumkan, soal menurut ilmu itu, ya, berpindah kepada kitab yang lain, itu jangan nggak asal berpindah. Udah selesai nih, oh, Riyadhus Shalihin selesai, baca, pindah, ambil lagi kitab yang lain. Enggak. Sebelum kita pindah, tanya dulu kepada diri kita, nih, kitab udah kita kuasai belum? Udah kita kuasai belum? Contoh, umpamanya contoh yang sederhana, kayak usul thalatha, yang saya katakan kemarin. Antum udah baca apa belum? Nggak usah baca, udah punya apa belum? Usul thalatha. Ya. Kitab usul thalatha. Coba dibaca. Habis dibaca nih, selesai. Langsung, oh berarti saya udah bisa melangkah ke tahapan selanjutnya, Ustaz. Enggak, ntar dulu. Dites dulu mestinya. Hah? Menguasai tidak? Menguasainya itu dengan apa? Apabila dia disuruh untuk mengajarkan usul thalatha, dia bisa. Tanpa harus mewajah. Itu menguasai. Baru kemudian berpindah kepada kitab selanjutnya. Gitu. Nggak asal pindah. Ya. Kalau kita kan pengajian udah selesai. Ya, kita alhamdulillah sudah selesai membahas kitab tauhid. Kita nanti pekan depan kita akan bahas kitab yang baru. Udah. Begitu bahas kitab yang baru, kitab tauhid, wallahu a'lam. Lupa. Nggak usah. Nggak usah pindah kitab. Masih di kitab yang sama. Coba bab yang ketiga yang kemarin saya katakan. Bingung. Itu padahal buka. Dicari lagi. Gitu. Bab yang ke-10, bab yang ke-12. Udah lupa. Gitu. Bagaimana kita akan berpindah kepada kitab yang lain? Gitu. Berarti ini nggak sabar dalam menuntut ilmu. Ada tahapan-tahapan jenjang yang mesti kita lewati. Sama kayak kita dari sekolah-sekolah biasa. Ya. TK dulu. Bahkan sebagian ada yang PAUD ya. PAUD dulu, TK, habis TK, kemudian SD. SD 6 tahun lagi. Masya Allah, habis 6 tahun, SMA 3, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, habis itu kuliah. Sabar tuh. Bisa. Tapi ketika nuntut ilmu agama, ya Allah, nih kitab kapan selesainya? Gitu. Nah, mendingan ngaji yang ini aja udah selesai. Tema yang satu, Masya Allah banyak kan. Ya. Ilmu yang kita dapetin, satu tema selesai. Iya, itu kan cuma kulitnya aja. Fondasi kita nggak dapetin. Gitu. Makanya kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Jangan kita mengeluh. Ya. Kita sabar. Dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ikhlas itu yang akan membantu kita untuk sabar dalam menuntut ilmu. Kalau kita nggak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nggak bakal sabar menuntut ilmu. Gitu. Sehingga tahapan-tahapan yang mestinya kita lewati, kita tinggalkan begitu saja, yang akhirnya itu membuat kita sesat. Ya, membuat kita sesat. Karena ada sebagian juga yang membaca kitab-kitab yang memang dia juga nggak menguasai. Gitu. Tidak bisa dan dia ajarkan. Dia yang nggak menguasai, kemudian dia mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Akhirnya yang ada kebodohan tambah kebodohan. Gitu. Dan itu terjadi, ada di sebagian yang seperti itu. Makanya ini yang mesti diperhatikan ayolah Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Saya antum sama-sama belajar. Ya, dan kita harus sabar. Gitu. Sabar dalam arti kita manfaatkan waktu luang, kemudian juga kita membaca kembali, mengulang kembali pelajaran, mencatat. Kemudian coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Gitu. Nggak asal kita mempelajari ilmu, datang kemudian pergi, datang kemudian pergi. Ya. Kadang juga murid ya bolong-bolong ngajinya. Ya. Minggu ini ngaji, minggu depan enggak. Saya sudah bilang ya, ngajinya 2 kali, liburnya sebulan. Ya. Jadi ngaji itu kayak ngeces buat sebulan. Habis sebulan, aduh nih anak kayaknya udah mau futur nih, langsung datang ke pengajian. Kayaknya kering nih hati nih. Ya, udah lama gak datang pengajian. Sekali, 2 kali. Habis itu bolos lagi. Ya, bolos lagi udah. Gitu. Nanti kalau dia kering lagi,
Ya, atau udah lama nih nggak kajian nih. Gitu. Kita ngomongnya, oh dulu anak sering ikut kajian antum Ustaz. Gitu. Dulu. Nggak tahu sekarang gimana. Ya ngaji kan terus. Belajar itu kan terus. Nggak putus. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah Ibnul Mubarak juga nggak putus. Itu udah sedemikian hebatnya keilmuan mereka, tingginya keimanan mereka, tapi tetap mereka nuntut ilmu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah, beliau yang sudah banyak ilmunya, dalam ilmunya, pemahamannya, hafalannya, dan lain sebagainya, sudah imam ahlu sunnah. Datang tetap berguru kepada Imam Khalaf Al-Ahmar. Sampai di rumahnya, di depan Imam Khalaf Al-Ahmar, Imam Khalaf Al-Ahmar tahu dong, ini siapa Imam Ahmad ini. Mau menghormati. Imam Ahmad, antum duduk di atas, di tempat yang tinggi. Kata Imam Ahmad apa? Enggak. Saya duduk, la aqudu illa baina yaday. Aku tidak duduk kecuali di hadapanmu. Umirna an natawadhu'a lil ilm. Kami diperintah untuk tawadhu dalam menimba ilmu. Ini Imam Ahmad, kelasnya Imam Ahmad. Begitu. Masih nimba ilmu. Disuruh duduk di tempat yang tinggi karena beliau adalah orang yang terpandang dalam hal ilmu dan semuanya. Dihormati sama gurunya yang orang yang dia pengen ambil ilmu. Enggak, saya pengen duduk depan antum. Sudah. Saya nggak mau duduk tempat yang tinggi, di depan antum. Dan kita disuruh, diperintah untuk tawadhu. Itu para ulama. Sabar dalam menuntut ilmu. Dan mereka nggak malu dalam menuntut ilmu. Meskipun keilmuan mereka sudah tinggi. Gitu. Nah, ini yang patut kita contoh. Yang patut kita contoh. Gitu. Sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Dan ini yang hilang dari sebagian diri kita. Ya. Sebagian kita hilang. Yang seperti ini. Nggak sabar kita menuntut ilmu. Ya, maunya cepat. Maunya selesai. Habis. Gitu. Tidak. Sabar bertahap ilmu ini. Sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Dan menuntut ilmu ini, ayolah Bapak Hazakumullah, bukan tujuannya agar kita itu terlihat pintar, terlihat orang yang memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain. Oh Masya Allah nih, orang nih pengetahuannya banyak. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita menuntut ilmu itu agar kita sampai kepada maqam apa? Al-ihsan. Apa al-ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kita nuntut ilmu yang kita tuntut ini mengantarkan kita sampai ke derajat yang paling tinggi dalam ibadah kepada Allah. Yaitu hendaknya kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak sampai kepada derajat itu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Itu tujuan kita. Bukan agar kita terpandang, agar kita dianggap bahwasanya sebagai seorang yang alim, orang yang banyak ilmunya, banyak hafalannya, pengetahuannya luas, wawasannya luas. Bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita agar kita mencapai derajat yang tertinggi dalam ibadah kepada Allah, dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ilmu-ilmu yang selama ini kita tuntut membawa kita sampai kepada sana, kepada itu. Manzilah itu, kedudukan itu. Bagaimana kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa, ketahuilah bahwasanya Allah melihat kita. Gitu. Ini yang mesti diperhatikan ayolah Bapak Hazakumullah. Jadi bukan berarti tujuannya kita nuntut ilmu ini datang ke pengajian agar kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Ya. Sehingga kita unggul dibandingkan yang lain. Tidak. Karena banyak di antara kita mungkin timbul yang seperti itu. Oh, saya sudah baca kitab ini, sehingga saya unggul dong dibandingkan yang lain. Saya lebih pintar dibandingkan yang lain. Tidak. Kita nuntut ilmu bukan untuk itu. Tapi bagaimana kita bisa mencapai manzilah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu manzilatul ubudiyah. Bagaimana kita menjadi hamba Allah total di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubudillah ka'annaka tarah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih.